pencemaran nama baik, ini fitnah karena ijazahnya palsu, dari asli katakan palsu dan sebagainya gitu kan. Padahal pasal 310 dengan 311 itu bertolak belakang. 310 itu kalau memang barangnya tidak ada palsu atau apapun juga dicemarkan. Sedangkan 311 ini memang fitnah. Ya mungkin banyak pendapat di luar mengatakan bahwa kalau memang fitnah harus ada pembuktian putusan pengadilan dan sebagainya. Kami tidak terganggu, Bang. Tenang aja, kami tidak terganggu dengan kata-kata itu. Kami sekarang berjalan di porsi kami. Gitu Bang ya, Firman, Bang. oke, Anda setuju tidak kalau kemudian ada perkataan bahwa ini bukan lagi soal ijazah palsu atau asli, bukan lagi soal ini pencemaran nama baik atau bukan, tapi ini lebih kepada medium untuk pertengkaran antara pendukung Pak Jokowi dengan hatersnya Pak Jokowi? Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah selesai. Semua orang sudah menyampaikan, sudah memverifikasi, KPU berkali-kali. Itu lembaga yang kredibel. Persoalan mengenai ijazah selalu diputuskan oleh MK dan tidak boleh lanjut menjadi pimpinan daerah, ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana ada orang dengan menggunakan, mohon maaf ya, seakan-akan ada suatu tuduhan. Nah, menggunakan ini sehingga akhirnya terkumpullah bagian orang yang tidak suka sama Bapak, sama orang yang ingin menunjukkan bahwa ini loh sudah ditunjukkan loh asli segala macam. Tapi saya nggak mau masuk ke situ karena ini di luar dari ranah kami, izin. Kami hanya diberikan tugas untuk bagaimana hukumnya. Nah, kalau dari sisi hukum, kami hanya menyampaikan bahwa semua secara formal sudah disampaikan, secara material sudah disampaikan. Yang menjadi hal yang perlu dibuktikan adalah, dan ini juga untuk kepastian hukum semua pihak ya, supaya masyarakat juga tidak bingung gitu ya, bahwa adalah perlu ada kepastian hukum. Menuduh tanpa dasar, ya buktikan, gitu kan. Sehingga kenapa? Sehingga kalau memang tadi saya melihat Bang Yasena mengatakan ini edukasi publik publik dengan baik. Kalau menuduh harus ada dasarnya. Dan lagi pula ini adalah suatu hal yang tidak bisa sudah disampaikan, tidak ada bukti yang diberikan sehingga tuduhan itu dikatakan benar. Saya rasa demikian. Baik, Bang Yasena mungkin mau menanggapi. Ya, itu kan ya sekali lagi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat buat Bang Firman ya. Masing-masing kita punya pendapat ya. Nah, itu pendapatnya dari beliau seperti itu. Yang penting intinya dari kami tetap kami lakukan sesuai dengan strategi yang sudah kami buat ya. Apapun juga tadi disampaikan bahwa sudah diberikan bahwa ijazah itu asli dari UGM dan sebagainya. Kami juga ada beberapa upaya ya dari tim kami yaitu untuk ke PT UN dan kemarin juga nggak usah saya ulangi lagi ya mungkin menjadi rahasia umum bagaimana UGM kemarin juga ke PT UN ditolak dan sebagainya ya saya nggak usah ulangi karena ranahnya bukan di sini. Intinya kami tetap konsen, kami tidak terganggu dengan apapun yang di luar. Yang penting kami lakukan bagaimana caranya ya melaksanakan tugas kami ini untuk membela klien kami KRMT Rosuryo itu aja. Itu intinya tuh. Kalau misalkan nanti ada yang keberatan terkait kenapa dilaksanakan pra peradilan, prinsip kami selama hak diberikan kepada kami, kesempatan diberikan kepada kami, KUHP memang mengizinkan dan pengadilan juga tidak pernah menolak kami untuk mendaftarkan pra peradilan, ya kami melakukan. Tapi sekali lagi kami melihat dari Prapit 1 dari hari pertama dan hari kedua. Hari pertama, hari kedua ini bagaimana? Nah disitulah kami melihat akan menentukan ini akan lari ke pokok perkara atau akan kami lanjutkan ke Prapit gitu loh. Itu Bang. Jadi intinya seperti itu. Jadi silakan aja tadi Bang Firman mengatakan ijazahnya bla 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 UGM semua orang membuktikan ini keaslian. Ya silakan. Tapi kan kami punya hak juga dong untuk meluruskan terkait dengan yang dianggap bahwa ini pencemaran nama baik, ini fitnah karena ijazahnya palsu, dari asli katakan palsu dan sebagainya gitu kan. Padahal pasal 310 dengan 311 itu bertolak belakang. 310 itu kalau memang barangnya tidak ada palsu atau apapun juga dicemarkan. Sedangkan 311 ini memang fitnah. Ya mungkin banyak pendapat di luar mengatakan bahwa kalau memang fitnah harus ada pembuktian putusan pengadilan dan sebagainya. Kami tidak terganggu Bang. Tenang aja, kami tidak terganggu dengan kata-kata itu. Kami sekarang berjalan di porsi kami. Gitu aja Bang. Oke, baik. Nggak akan debat pokok perkara Bang. Karena judulnya juga hari ini bagaimana Prapit keempat, pencekalan dan sebagainya. Cuma itu Bang. Oke, baik. Bang Yasena nanti kalau perkaranya masuk ke persidangan, saya mungkin ini juga pertanyaan nanti ke Bang Firman, tapi ke Bang Yasena terlebih dahulu. Pesan untuk masyarakat, khususnya pesan untuk masing-masing pendukung, agar membiarkan proses pembuktian di pengadilan itu
tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat? Karena saat ini memang sudah terlanjur terpolarisasi ya antara yang mana yang pro pendukung Roy Suryo dan pendukung Pak Jokowi. Saya ya. Iya, Bang Yasena. Baik. Baik. Kalau memang nanti masuk perkara pokoknya ke persidangan, kami juga berharap warga negara atau rakyat Indonesia tercinta nggak usah terpecah dengan adanya beberapa pendukung A, pendukung B, pendukung C. Nggak usah. Kita ini putra putri Indonesia, ya. Kita harus bersatu. Ini kan yang bersengketa, yang bertikai ini siapa? Ya udah biar aja. Saran saya tetaplah menjaga kebersamaan, ya. Kita hidup berbangsa, bernegara dalam satu tempat, dalam satu negara yang sama gitu loh. Jadi jangan terpancing dengan situasi nanti, wah gara-gara ini saya harus melarikan kemana, saya harus sembunyi di bawah tanah. Nggak boleh lah, jangan begitu. Tetap kita bersatu. Mengenai masalah kalah atau menang, ditolak atau diterima, biasa. Tanya Bang Firman kalau nggak percaya. Beliau mungkin beberapa kali sidang, biasa itu, ya kan? Jadi nggak usah diributkan. Yang penting rakyat Indonesia tetap bersatu. NKRI harga mati, titik. Oke, mudah-mudahan memang netizen, publik yang menonton saat ini memang sedewasa Bang Yasena ya, agar kemudian bisa memisahkan itu dengan dirinya sendiri. Bang Firman, mungkin pesan untuk para pendukung Pak Jokowi. Jadi pemirsa ya, jadi kan sebenarnya ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak itu menyayangkan sebenarnya kalau ini terus seperti ini. Karena kenapa? Ini merupakan hal yang terpaksa dilakukan. Ya, Bapak sudah memberikan contoh juga kepada teman-teman yang akhirnya sepakat dan mengatakan keliru dan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah asli, seperti itu ya. Ada beberapa orang lah, ada 3 orang yang melakukan obstruction of justice. Jadi saya pikir tadi tidak ada yang bisa menghentikan saudara-saudara saya Pak Roy dan Bu Tifa itu selalu berpikir negatif. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan oleh karena itu hanya penegakan hukum yang bisa ditempuh, tidak ada bisa lain. Karena apa? Disampaikan Pak Roy sama saya waktu itu pernah di satu media. Kalau saya nanti ada Bang Rismon juga kalau nggak salah. Kalau nanti ditunjukkan maka kita berhenti, kita akan lihat. Nah, Bang Rismon berhenti, Pak Roy tidak berhenti. Tapi intinya yang saya sampaikan adalah ya sudah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam rangka untuk mendapatkan pemulihan harkat martabatnya. Karena kenapa? Karena sudah dicemarkan seperti itu. Dan oleh karena itu dugaan-dugaan inilah yang kita adukan dan kemudian dilakukan pemeriksaan, ditemukan orang-orangnya dalam penyelidikan, ditemukan tindak pidananya, ditemukan dugaan-dugaan siapa tersangkanya, sehingga berproses. Dan hari ini semakin jelas. Kenapa? Semakin nyaring. Nah, oleh karena itu tentu tidak ada cara lain. Negara hukum menyelesaikannya dengan hukum. Masalah nanti di tengah jalan misalnya terjadi lagi, ada kekeliruan dan sebagainya, ya dari awal Pak Jokowi juga, jika ada orang yang merasa ya mohon maaf ya saya keliru segala macam, selesai. Tetapi apakah lantas ditempuh dengan cara lain? Kalau saya melihatnya adalah sebagaimana putusan Prabit tadi, ini udah merupakan upaya sadar, ya sedang mempersiapkan untuk melawan dalam persidangan. Jadi sedang mempersiapkan perlawanan kira-kira. Dan tentu ini merupakan penyalahgunaan kewenangan pra peradilan. Jadi menurut saya, Anda merasa dirugikan tidak sih Bang Firman? Pak Jokowi merasa dirugikan dengan strategi yang mencicil pra peradilan ini? Tidak, karena kita tidak merasa dirugikan, tetapi kita mau menyampaikan itu tidak dibenarkan. Tidak ada kata-kata boleh mencicil, tidak ada. Jadi, tapi kan tadi sampaikan Bang Yasena itu strategi silahkan, bahwa kami tim silahkan, kan seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, yuk kita edukasi masyarakat, ketika kita menuduh sesuatu harus ada dasar, ketika kita tidak ada dasar, maka silahkan buktikan, kan gitu. Dengan dibuktikan, maka akan terlihat. Ya, saya yakin masyarakat dewasa ya, masyarakat akan melihatnya dengan baik, begini, panjang banget ya, padahal nggak punya bukti, misalnya seperti itu. Atau memang ada bukti, silakan. Sehingga apa? Sehingga tentunya edukasi yang kita berikan kepada masyarakat ini positif. Kalau kayak begini kan lari ke sana, lari ke sini. Dan sekali lagi ya saya sampaikan, ini sudah dalam satu sidang perkara yang sama, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ya, tinggal dibuktikan. Saya rasa tinggal kita tunggu aja, ya silakan. Tentu ada yang ingin disampaikan hak-haknya dari Mas Roy, Bu Tia, silakan. Tetapi saya ingin mengajak ya supaya kita semua jangan sampai masyarakat bingung. Yuk kita persegerakan sehingga kita masuk ke perkara dan kita buktikan tuduhanmu. Siapa yang bisa mensegerakan Bang Firman? Kalau prosesnya, siapa yang kira-kira bisa mensegerakan? Karena kalau kita lihat prosesnya tampaknya tidak akan terlalu segera ya. Kami
sudah merampungkan semua yang harus kami rampungkan. Maka sudah P21 dari jaksa, setelah P21 dilimpah ke pengadilan. Sudah ada nomor perkara. Tinggal tunggu prosesnya. Kemarin ada challenge mengenai dakwaan sudah diperbaiki. Sesuai dengan undang-undang juga pasal 75 ayat 4 seperti itu. Nah, ini Prapit dilakukan. Kemarin sudah lakukan Prapit 1, Prapit 2. Prapit 2 sudah dikatakan ditolak, masuk lagi Prapit 3. Prapit 3 belum selesai, masuk lagi Prapit 4. Saya pikir ini yang bisa menghentikan ini adalah kesadaran bahwa kita menuduh itu harus dengan dasar. Baik. Kesadaran bahwa memang kita mau benar enggak? Iya. Kalau kita mau benar, ya gunakan forum yang benar dan itu tidak merugikan hak siapapun. Sudah ketemu antara pemohon Prapit dengan pelapor, ya buktikan. Itu Baik. aja Mbak. Baik, berarti bolanya ada di timnya Mas Roy Suryo ya, berarti ini kita tunggu seperti apa nanti, apakah akan terus berjalan dengan pra peradilan atau kita akan masuk ke sidang pokok peradilan. Bang Yasena, Bang Firman, terima kasih, mohon maaf waktunya, sebenarnya kita masih bisa 30 menit lagi, ini lebih panjang lagi untuk membahas ini, tapi kita harus sudahi di sini. Terima kasih Bang Firman dan Bang Yasena untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikianlah NTV Prime kali ini, mewakili rekan saya Naila Husna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.